keluarga yang sempurna tanpa luka dan rahasia, juga sukarnya dunia. Ayah yang tak mau bicara, ibu memendam marahnya. Lalu aku perlahan tahu apa arti mendewasa. Apa ku akan mencinta seperti mereka? Mungkinkah cerita kita tak harus sama? Yang ada hanya rumah sederhana, dapur kecil, foto di dinding, nasi hangat di atas meja, segelas air menunggumu, menekuk waktu dan rasa malu mengetuk lembut tubuhmu. Apa ku bisa mencinta dengan berbeda? Barangkali hanya sekarang yang kita punya. Aku ingin kau tahu, aku ada untukmu di setiap suka dukamu, di setiap suka dukaku. Aku ingin kau mau, aku ada untukmu di setiap suka dukamu, di setiap suka dukaku. Aku ingin kau tahu, aku ada untukmu di setiap suka dukamu, di setiap suka dukaku. Aku ingin kau mau, aku ada untukmu di setiap suka dukamu, di setiap suka dukaku. Mendengar kabar harimu, meniup lilin tanggal 7, menarik selimut kecilmu, memasak bekal untukmu, menari di ruang tamu, tertawa meski tak lucu, tak sengaja melukaimu. Jadi maaf yang kau tunggu, mengusap air matamu, mendengar lagu yang sendu, yang pertama memelukmu, yang terakhir mengejutmu. Aku ingin kau tahu, aku ada untukmu di
setiap suka dukamu, di setiap suka dukaku, ku ada. Setiap hari kau tanyakan apa kabar adik. Meski tak semua jawaban benar-benar baik, mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang ke pangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Aku manusia yang penuh ambisi, yang sering lupa bahwa ingin dimengerti. Banyak tempat untuk kembali, meski tak senyaman di rumah sendiri. Mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang ke pangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di School of Parenting di sesi kilat ya, silat dua hati biru. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang keluarga. Ya, terima kasih sudah sudah hadir semuanya di sini dan sambil menunggu berbuka, kita mau belajar sebentar ya di sini. Mungkin perbincangan sore ini bisa menjadi renungan juga saat berbuka nanti. Oke, nah sudah hadir bareng saya nih Mbak Gina Esnur. Halo Mbak Gina, terima kasih sudah hadir di sini. Mbak Gina ini one of my favorite writers ya. Seperti aku personally selalu suka film-filmnya Mbak Gina ya, dari yang Dua Garis Biru, kalau yang sebelum ini ya di Dua Garis Biru ada Keluarga Cemara. Dulu kita juga pernah ya untuk ngobrol-ngobrol di sini Keluarga Cemara. Kemudian Posesif ya, kayaknya banyak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Gina, kalau saya amati nih ya dari berbagai film yang banyak ditulis dan ditulis sama Mbak Gina ini, banyak sekali yang bertemakan keluarga ya. Sepertinya spesialis di situ ya Mbak Gina ya, gitu. Apakah ada satu mungkin sekedar ini dulu ya sebagai pembuka nih ya Mbak Gina ya. Mengapa Mbak Gina suka sekali membicarakan tentang keluarga dan mengapa mengangkat cerita-cerita tentang keluarga? Em, Mungkin karena itu sebenarnya jadi kegelisahan. Pertama-tama menyapa dulu Oh teman-teman. iya betul. Halo semua, terima kasih Kita sudah ya. meluangkan waktu hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita.
Tadi pertanyaannya bagus banget, Mbak Lucy. Kenapa sih penasaran banget sama tema keluarga? Jadi mungkin pertama karena pada dasarnya karena salah satu peran pertama yang saya punya itu adalah seorang ibu gitu, dan itu yang pertama gitu. Dan tapi kalau kita lihat kan, maksudnya keluarga itu adalah tempat pertama kali kita tumbuh. Seorang manusia itu ketika dia lahir di dunia, mau sempurna dalam tanda petik, walaupun nggak sempurna ya, mau lengkap atau nggak lengkap, mau dibilang dalam tataran sosial norma itu keluarga yang lengkap, sempurna atau tidak, pasti dia akan keluar secara biologis tuh dari sebuah keluarga. Dia tumbuh di sebuah keluarga gitu, dan otomatis sebagai seorang pencerita, sebagai seorang ibu, tentu tuh sebenarnya materi yang menarik sekali untuk terus diulik. Jadi semakin saya mendalami tema ini, semakin saya bisa reflektif sama perjalanan saya sebagai orang tua, perjalanan saya sebagai anak, perjalanan saya sebagai istri, sebagai saudara gitu, dan sebagainya lah dalam peran keluarga itu gitu. Jadi itu kenapa sih akhirnya jadi kayak isu-isu keluarga ini selalu jadi passionate project lah buat saya pribadi dan bahkan juga di Wahana Kreator gitu. Iya, benar-benar. Kalau lihat dari film-filmnya Mbak Gina ini kan bahkan cerita tentang keluarganya pun itu benar-benar apa kompleks ya. Jadi ceritanya itu bisa berbeda-beda gitu di setiap film gitu ya. Bahwa keluarga itu memang ternyata secomplicated itu gitu ya. Termasuk juga ini ya Mbak Gina ya, yang di Dua Hati Biru. Nanti kita Mbak Gina silahkan ngobrol ya, ceritakan sedikit tentang Dua Hati Biru, mengapa Mbak Gina juga mengangkat Dua Hati Biru, mengapa ingin meneruskan nih ceritanya Bima dan Dara ya gitu ya. Kalau saya lihat ini seperti kalau lihat di Dua Garis Biru ini seperti kisah Cinderella gitu ya, maksudnya ujungnya happy ending gitu ya. Tapi what's next nih setelah mereka menikah, apa nih ya gitu ya. Nah ternyata dikupas lagi nih di Dua Hati Biru, which is yang sangat kalau saya lihat, saya belum nonton filmnya, baru lihat teasernya kan ya. Jadi kalau saya lihat memang sepertinya ada satu lagi nih hal dari keluarga yang diulik lagi, berbeda dengan cerita-cerita yang lain yang sudah pernah Mbak Gina angkat nih. Ini. Jadi kenapa Mbak Gina ingin meneruskan nih cerita dari sini? Kenapa nggak berhenti di situ aja sih gitu ya, happy happy ending gitu. Kesannya semuanya oke lah, sudah rukun gitu ya. Bahkan saya bertahun-tahun memikirkan pertanyaan itu, Mbak. Hmm. Kenapa sih saya harus meneruskan gitu? Karena pada dasarnya saya sebagai seorang filmmaker bukan tipikal yang suka bikin sequel gitu. Jadi Hmm. misalnya, dan banyak sekali kan sebenarnya film-film yang saya tulis atau saya sutradari itu sebenarnya ada selalu, kadang-kadang endingnya itu selalu membuka ruang untuk apa yang terjadi selanjutnya. Nah, tapi Hmm. khusus buat Dua Hati Biru ini, ketika saya ngumpul sama sahabat-sahabat saya, jadi saya kebetulan tuh kuliah di UI, Hmm. terus empat kos itu tuh barengan sama banyak anak psikologi UI, dan akhirnya mereka tuh dari tahun 2003 sampai sekarang tuh alhamdulillah masih bersahabat erat gitu. Hmm. Kemudian ada satu namanya ngebahas Dua Hati Biru gitu, Dua Garis Biru. Kemudian teman-teman saya yang psikolog ini nanya, mungkin memang lo nggak kepikiran ya bagaimana attachment nanti Dara ketika dia pulang dari Korea. Nah, saya tuh kayak nggak pernah kepikiran gitu, Mbak. Jadi ketika saya menuliskan ending, saya mungkin juga perjalanan tumbuh sebagai orang tua juga kali ya, dan sebagai seorang perempuan. Waktu 2018 menuliskannya, kayak oke, standpointnya adalah seorang perempuan tetap harus bisa mengejar mimpinya walaupun dia punya kesalahannya gitu. Dia tidak bisa dikorbankan dalam sistem masyarakat kita gitu. Tapi kemudian ketika masuk ke inti lagi sistem keluarga, saya sadar bahwa nggak bisa dipungkiri yang namanya kehadiran fisik itu tuh juga sama pentingnya, dan juga kemudian konsep ibu gitu, orang menjadi orang tua satu hal, tapi menjadi bapak ibu itu tuh adalah dua konsep yang berbeda. Dia harus belajar lagi sebagai seorang manusia. Nah, itu adalah hal yang menarik banget, dan
dan ingin diuji dalam kisah ini. Apa sih ikatan, apa sih attachment kita antara seorang ibu dengan anak, seorang bapak dengan anak, antara suami dan istri dengan mertua, dengan orang tua kita gitu. Itu yang ingin diuji gitu, tentang orang-orang yang ingin hadir walaupun menghadapi masalah kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang tuh biasa aja, kadang-kadang bisa ke titik ekstrim, tapi apa sih yang bisa membuat mereka terus-menerus bersatu gitu. Itu sih. Ya, mau message-nya dalam banget ya. Gini ya. Jadi kita ini memang sebagai parents ya, kalau kami di School of Parenting kita bisa belajar dari banyak hal ya. Jadi tidak hanya kalau belajar parenting kan tidak hanya selalu kalau sekarang di webinar-webinar begitu ya, tapi juga dari buku, dari cerita, juga dari film gitu. Saya membayangkannya sih seperti kayak di film-film Korea gitu ya, drakor-drakor itu kan message-nya ke keluarga itu kenceng banget gitu. Nah, saya juga ngelihat kalau yang di Dua Hati Biru, saya baru melihat trailernya, nampaknya ini masalahnya jauh lebih kompleks gitu. Sepertinya elemen permasalahannya itu cukup banyak gitu ya, Mbak ya. Nah, kayak antara Bima dan Dara sendiri gitu, perbedaan latar belakang sosial ekonomi begitu ya. Itu juga ada satu isu tersendiri nih antar pasangan, kemudian bagaimana mereka tinggal dengan orang tua, dengan keluarga besar, kemudian punya anak, terpisah gitu. Nah, sebenarnya yang ingin eh, apa ya, message apa sih yang ingin disampaikan Mbak Gina? Atau sebenarnya isu yang mana nih yang sebenarnya ingin jadi highlight dari Mbak Gina? Sebenarnya benang merahnya adalah keluarga itu harus terus tumbuh, Mbak. Jadi Hmm, semua konflik-konflik itu tuh ikatannya adalah apakah kita sebagai sebuah keluarga itu tuh sudah menjalankan janji kita untuk terus tumbuh lebih baik di setiap harinya. Itu sih. Itu. Kadang-kadang kan nah tapi kan untuk tumbuh itu kan banyak faktor ya. Kita hmm, harus tahu misalnya kita merawat tanaman nih, mana sih kayak hamaknya, mana ini bibit baik atau bibit buruk. Terus kemudian di tanahnya nih udah cukup belum, udah subur belum gitu. Terus kita hmm, menyiramnya berapa kali sehari, kita ada yang dipotong, ada yang dikurangi, ada yang kadang-kadang harus dikasih tiang untuk menguatkan. Nah, kurang lebih hmm. gitu sih. Ini adalah sebenarnya kalau ditanya filmnya tentang apa, tentang parenting gitu. Ya. Tapi untuk menjadi sebuah unit keluarga yang utuh, menjadi orang tua yang solid, berarti dia juga harus menjadi pasangan suami istri yang jadi tim yang baik gitu. Nah, jadi Hmm. sebenarnya itu semua sejalan gitu. Oke, wow, keren banget. So nanti jangan lupa ya peserta di sini, parents juga di sini nanti ada pembagian free tiket nih ya. Kan filmnya akan tayang 17 April gitu. Jadi pastikan ikutin eh, ceritanya gitu ya. Kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh. Mungkin Mbak Gina bisa spill-spill sedikit aja gitu ya, karena nggak boleh terlalu banyak juga ceritanya. Bisa Jadi spill-spill sedikit. oke, jadi ceritanya Dara kembali dari Korea setelah 4 tahun. Dia harus beradaptasi dengan keluarga kecilnya. Terus Bima yang selama ini berharap sekali Dara kembali pulang bersama dia, ingin mengusahakan yang terbaik lah agar Dara, Bima dan Adam ini bisa terus bersatu. Tapi masalahnya adalah ketika keluarga nih orang tua mereka itu tuh belum yakin kalau mereka tuh capable Hmm. pantas jadi orang tua mandiri untuk anak, untuk cucu mereka. Hmm. Gitu. Ini masalah klasiknya sih. Nah, itu kita bisa Benar-benar. melihat naik turunnya kehidupan Dara dan Bima untuk bisa menjadi suami istri dan orang tua yang baik untuk Adam. Gitu. Oke. Kita akan melihat seni berkonflik. Dan menarik banget ya. Ini kita bisa belajar banyak banget ini dari film Dua Hati Biru. Bagaimana cara mereka antara Bima dan Dara juga menyelesaikan konfliknya. Kalau saya lihat itu kan ada perbedaan sosial ekonomi ya antara Bima dan Dara gitu. Nah sebenarnya kalau dari Mbak Gina sendiri, bagaimana sih melihatnya pasangan yang seperti ini gitu ya? Apalagi mereka masih sangat muda gitu. Mau satu hal ya, maksudnya mereka masih umur 21 tahun. Eh, Hmm.
belum pernah benar-benar berkeluarga. 21 tahun itu tuh kalau dilihat perkembangan otaknya kan kayak masih belum utuh berkembang gitu loh Mbak. Masih Iya, baru utuh tuh 25 tahun gitu. iya benar. Dan tentu dengan kompleksitas latar belakang mereka, dengan keluarga masing-masing, dengan bagaimana mereka tumbuh, dengan pendidikan mereka, pasti tuh menjadi tantangan yang amat sangat menantang buat dua remaja, bahkan yang adults gitu, dewasa Mm, muda ini mm, gitu. Nah, akhirnya, maksudnya itu tuh akhirnya menguliknya di situ gitu. Nah, menarik soal kesenjangan ekonomi. Kita mm, itu di Indonesia saat ini kan banyak sekali perempuan yang bekerja, yang jadi mm, ibu ya gitu. Nah, kadang-kadang tuh kita nggak bisa ngelihat soal kesenjangan ekonomi ini tuh cuman dari latar belakang kita datang dari keluarga yang mana. Tapi mm, seringkali juga yang namanya rezeki kan oh, Tuhan yang ngatur ya. Nah, iya. kadang tuh ya suami belum tentu di atas istri rezekinya atau istri belum tentu dia yang malah kadang-kadang istri yang breadwinner gitu, yang jadi Mm, tulang punggung keluarga. Nah, mm, itu kan amat sangat kompleks ya ketika dihadapkan dengan ekspektasi masyarakat yang kita kenal selama ini terhadap peran antara suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai orang yang padahal apa ya, istri yang harus misalnya jadi nomor dua untuk membantu, jadi konco mm, winking kalau bahasa Jawanya, jadi apa ya, jadi orang yang ngemong gitu. Nah, kompleksitas itu tuh yang menurut saya tuh perlu untuk dibahas di terutama di potretnya keluarga ini, keluarga kelas menengah gitu. mm, Jadi yang mereka adalah keluarga yang baru, keluarga yang sedang tumbuh, sedang berusaha sebaik-baiknya mengejar mimpi mereka. Nah, keadaan kan nggak selalu ideal gitu. Dan ketika menuliskan skenario ini, terus baca ke banyak ada teman-teman pembuat film yang lain gitu, terus kemudian untuk riset, banyak yang relate banget soal bagaimana hubungan Dara dan Bima yang ini. iya. Terutama misalnya ketika COVID. Ketika Mm, COVID kan kadang-kadang kerjaan istri yang mungkin di rumah aja atau lebih fleksibel selama ini dibanding kerjaan suaminya justru yang provide mm, kebutuhan rumah tangga lebih dari biasanya. Atau misalnya ada istri yang karirnya meningkat pesat gitu. mm, Karena justru karena dukungan suaminya, tapi itu kan membuat kadang-kadang tuh membuat kecanggungan yang amat sangat dalam iya. gitu, dan juga membawa ketakutan yang ketika kita mau nikah langsung deg-degan nih, udah terlalu banyak what if di kepala kita sehingga Mm. ketakutan terhadap pernikahan itu sendiri. Jadi akhirnya saya senang sekali sebagai seorang filmmaker kali ini bersama Dina Jasanti barengan sebagai sutradara untuk duduk membawa kamera ke dalam ruang personal keluarga. Iya, benar-benar. Nah, ini nanti silahkan ya teman-teman semua di sini, parents juga diajak pasangannya. Menurut saya ini salah satu hal yang juga penting ya untuk para pasangan gitu. Bukan untuk mendiskreditkan laki-laki gitu, tapi Enggak. ya, seringkali eh, di antara pasangan sendiri kita masing-masing kan membawa hidden agenda ya di dalam hubungan pernikahan gitu. Jadi Hmm. kita saling bisa sama-sama saling mengenali emotional baggage kita masing-masing gitu sehingga ketika terjadi kasus seperti ini di mana salah satu atau seorang yang wanita harus jadi breadwinner, si prianya juga udah siap jadi nggak perlu merasa ya tidak perlu merasa rendah diri, harapannya kita seperti itu. Tapi bagaimana mengatasi semuanya itu mungkin kita bisa belajar juga dari film ini gitu ya, Mbak ya. Oke. Nah, yang kedua nih, yang isu yang kedua yang saya juga pengen tanyakan nih. Kalau di ceritanya di dua garis biru ya, dari dua garis biru itu kan ketika si Dara melahirkan si Adam ini ya anaknya namanya Adam ya. Nah, apa namanya? Langsung ditinggal. Sepertinya begitu ya ceritanya ya. Betul ya Mbak ya? Kurang lebih kayak gitu. Nah, langsung ditinggal. Nah, kalau secara dalam ilmu psikologis nih ya, dalam ilmu psikologi kan seharusnya memang begitu bayi lahir, itu harus ada fase di mana si bayi ini tidak bisa dengan ibunya itu adalah satu embrio ya, satu individu gitu. Jadi dia tidak
tidak bisa lepas dari ibunya. Yang nanti akan bisa, kalau diterus-teruskan ini bisa ada satu wound gitu ya kalau kita bilang gitu, karena dari kecil udah dipisahin gitu, di mana seharusnya dia memang masih harus melekat menjadi satu individu dengan sang ibu gitu sampai di usia mungkin balita seperti itu. Tapi dalam kasus Adam ini dia langsung dipisah gitu ya, begitu bayi langsung dipisah. Nah, apakah ada satu isu nih yang mau diangkat oleh Mbak Gina nih di sini gitu. Nah, itu dia. Jadi itu pertama adalah gugatan. Itu berusaha untuk duduk bersama gugatan teman-teman psikolog saya itu. Hmm. Untuk ya kan gini itu, ya itu persis tadi attachment-nya nanti akan gimana. Hmm. Lo oke, misalnya sebagai statement terhadap pergerakan perempuan is a good thing, tapi kemudian dia sebagai seorang ibu dan peran ibu dan untuk mengasuh anak itu adalah dua hal yang berbeda. Maksudnya ada yang peran benar-benar yang bisa diganti, tapi kan ada peran yang benar-benar biologis. Nah, itu tuh yang sebenarnya ingin diulik di sini. Nah, eh, kenapa dan di film ini tuh ada karakter Adam dan filmnya tuh sekitar 200 scene ya Mbak ya, 200 adegan gitu. Dan Adam ini ada di 196 atau 198. Jadi Wah, dia oke. benar-benar Mayoritas ya. banyak di mayoritas filmnya. Kenapa? Karena saya tuh selalu tertarik sama istilah inner child. Hmm. Yang luka di dalam diri kita yang semua orang itu tuh harus hadapin. Kadang orang tua kita tuh sengaja tidak sengaja memberikan Ya. itu, kadang-kadang lebih banyak tidak sengajanya, tapi ada juga karena masalahnya orang tua kita di masa lampau dia memberikan luka itu bahkan dengan sengaja karena misplaced anger. Hmm. Dia salah tempat memberikan kemarahan jadi melampiaskan ke anak gitu. Nah, jadi dalam film ini oke ada karakter Dara dan Bima, tapi saya dan Dina ingin sekali menaruh kamera mendekatkan ke penonton bagaimana sih point of view anak ketika eh, dia melihat orang tuanya sedang tumbuh dan Oh. berkonflik. Hmm. Kita nggak cuma berempati kepada orang dewasa, tapi kita berempati ke anak. Hmm. Itu Betul. kadang-kadang kalau orang tua, apalagi saya gitu, anak saya udah belasan tahun umurnya gitu, kan kadang-kadang lupa ya apa yang mereka lihat sepanjang kita Hmm. dulu juga masih quote and quote bego jadi orang tua gitu. Apalagi yang anak Hmm. pertama gitu. Hmm. Tunggal gitu. Nah, akhirnya dalam film ini ingin sekali memperlihatkan bagaimana sih dia melihat itu semua dan bagaimana efeknya ke anak. Hmm. Apa sih keseimbangan dalam keluarga? Apa sih yang kapan sih kita mendengarkan anak? Kapan sih kita bertanya anak itu apa maunya? Siapa sih support system dalam pertumbuhan anak? Nah, itu ingin ingin dibahas dalam tema pertumbuhan keluarga ini gitu. Ya. Wah, bisa ada lanjutannya lagi nih ya, Mbak ya. Bisa jadi. Setelah saya nulis, saya nyutradarin filmnya, saya Gimana ngisi nasib Adam filmnya. selanjutnya gitu ya. Ya, mungkin sekali gitu. Apalagi sekarang kan anak saya tuh umurnya tuh satu SMA, satu SMP kan. Pasti dilemanya beda lagi gitu. Saya nggak tahu jadi berapa tahun lagi apakah ada atau enggak, tapi Ya, sekali iya, perkembangan benar. keluarga. Tidak ada seperti di lagu ini ya. Lagunya ini benar-benar apa ya? Menusuk hati ya. Saya waktu pertama kali mendengarkan lagunya itu bikin mewek gitu ya. Yang lagunya si Mm-mm. Rara Sekar ini. Jadi tak ada keluarga yang sempurna gitu ya. Ada luka, ada rahasia. Mungkin bukan maksud orang tuanya untuk meninggalkan luka seperti yang dialami Adam ini juga ya. Bukan maksudnya Dara gitu. Tapi bagaimanapun itu pasti lukanya itu pasti akan ada yang mungkin bisa dibawa sampai ke dewasa. Nah, bagaimana sih caranya keluarga ini bisa menyelesaikan gitu ya untuk eh, mungkin nggak harus selesai, tapi bagaimana terus bertumbuh gitu ya. Oke, nah ini sebentar, ini ada pertanyaan. Sebentar saya bacakan ya Mbak. Oh, cukup panjang ya. Yang mana dulu nih? Oke. Selamat sore Mbak Gina, nama saya Ahmad Syauki Gosali. Saya mau pertanyaan, sorry, film Dua Hati Biru ini keluarga yang harmonis. Nah, tolong kasih tahu apa isu tentang keluarga harmonis. Oke, Gimana mungkin gimana?
maksudnya apakah ini tentang isunya tentang keluarga harmonis gitu di film Dua Hati Biru begitu ya maksudnya ya? Mungkin kalau soal keluarga harmonis, maksud definisinya apa gitu kali ya. Hmm. Mungkin definisi dari keluarga harmonis itu kalau buat saya adalah keluarga yang tahu perannya masing-masing di dalam keluarga tiap anggotanya. Jadi kalau misalnya harmonis kita ibaratkan sebagai orkestra. Ya kan, Hmm. orkestra itu kan kita dengar gitu, ih bagus ya, ada yang main piano, ada yang biola, trompet, harpa, mereka nggak saling lihat satu sama lain, tapi kemudian mereka itu sadar apa perannya mereka, apa tugasnya mereka, apa tanggung jawabnya mereka, dan mereka punya kesepakatan bersama, karena mereka punya tujuan bersama. Hmm. Nah, kadang saya merasa saya refleksi gitu ya ke diri saya sendiri gitu, ke saya dan suami gitu. Seringkali keluarga itu tuh di taken for granted. Jadi ketika kita jadi keluarga atau kita lahir di sebuah keluarga, ya udah nikah lahir sudah dirawat aja, tapi nggak dikasih visi misinya apa sebagai keluarga. Atau misalnya ini nih nikah nikah tapi nggak pernah benar-benar diomongin apa sih nilai keluarga yang paling penting yang Hmm. harus kita jaga sungguh-sungguh. Atau seringkali dan banyak sekali adalah anak itu tuh cuman maunya tuh diatur aja sama orang tuanya karena lebih gampang ngatur anak Ya. dibanding bertanya ke anak apa maunya dia dan bener-bener cari tahu apa sih potensi dirinya yang kayak gitu. Nah, jadi keluarga harmonis itu seperti orkestra, ya dia harmonis karena mereka semua tuh kompak. Mereka semua Hmm. itu diakui keberadaan dirinya, mereka dirayakan, mereka punya ruang nyaman untuk gagal bahkan gitu. Karena kalau tanpa gagal kita nggak mungkin tumbuh lebih baik gitu. Nah, itulah keluarga harmonis kalau menurut saya. Betul. Jadi keluarga harmonis juga bukan berarti keluarga tanpa konflik gitu ya Mbak Gina ya. Karena justru dari konflik-konflik itu juga kita bertumbuh ya Betul. intinya ya. Seperti itu. Jangan takut sama konflik. Kalau buat Iya. karena kadang-kadang kita tuh begitu takut sama konflik, kita takut dengan percakapan yang sulit antara anggota keluarga, malah kita tuh kayak berada di zona nyaman, yang padahal tuh bukan zona nyaman, tuh zona false belief lah kalau karakter kayak kepercayaan salah yang kita tuh berada di halusinasi sebenarnya, karena kita Iya. nggak mau menghadapi realitanya gitu. Betul, betul. Memang keluarga ini benar-benar jadi tempat untuk bertumbuh ya, dimanapun kita bisa belajar di sini. Ya, tadi seperti kata Mbak Gina, dirayakan keberadaannya satu persatu. Oke, nah ini dari Astri, lahir dari keluarga yang cukup sederhana, tumbuh kembang menjadi pribadi yang tidak banyak bercerita, hingga akhirnya di usia 21 tahun ini saya mengalami apa yang Dara rasakan. Pemeran Bima adalah orang yang cukup pendiam, yang tidak banyak bercerita kepada orang tua, posisinya sama dengan saya. Jadi ini sangat relate ceritanya nih ya Mbak Gina. Cerita. Sekarang saya menjadi pribadi yang banyak takut dengan keadaan yang ada, menghadapi semester akhir dengan status tambahan wanita hamil, dan pemeran Bima ada di posisi bingung, takut. Sejauh ini kami berdua tetap menyimpan rahasia ini. Tadi di awal pembukaan saya membaca sejauh apapun kamu pergi, keluarga adalah tempatmu pulang. Mungkin ini ceritanya yang diangkat oleh Mbak Gina kayaknya ya, ceritanya Pak Astri. Oke, nah ada dua hal yang menjadi pertanyaan di sini. Bisakah hampir sejauh nanti saya berjuang apa adanya, terlebih menjadi ibu tidaklah mudah, dan disampaikan tadi keluarga haruslah tetap tumbuh. Bagaimana dalam kondisi saya untuk tetap bertumbuh? Lalu yang kedua, adakah keadaan di mana nantinya kami kembali kepada rumah masing-masing kami dengan keadaan yang rumit? Terima kasih. Nah, ini Bima dan Dara dalam in real life. Mbak Oke. Gina. Pertama-tama aku mau bilang I'm so sorry kamu harus ngalamin ini. eh tapi semoga nanti kalau nonton Dua Hati Biru muncul harapan ini karena saya nggak bisa spesifik itu pengalaman personal lah yang bisa antara penonton dengan filmnya. Tapi saya selalu percaya kalau manusia itu tuh selalu punya kesempatan untuk bisa punya eh, bisa mengambil makna dalam tiap kesulitan. Kadang-kadang tuh nggak langsung muncul gitu loh Mbak Asri, Mbak Lucy gitu. Kadang-kadang kita ada berada di titik yang kenapa sih
ada di titik ini gitu, atau kita merasa malu dengan kesalahan kita merasa marah dengan kesialan kita gitu. Tapi saya selalu percaya, saya Muslim dan Hmm. kalau di Islam itu tuh saya selalu percaya saya selalu percaya agama itu apapun tuh memberikan kasih, Mbak. Gitu. Hmm. Dan ketika percaya dengan konsep kasih itu, eh, kita akan lebih enteng karena selalu akan ada kemudahan di tiap kesulitan gitu. Jadi akhirnya mungkin akan lebih ringan rasanya. Tapi eh, kalau dari pengalaman saya pribadi gitu, ketika saya ngobrol sama psikolog saya, salah satu yang bisa membuat lebih enteng adalah untuk mengakui bahwa keadaan kita hari ini atau keluarga kita hari ini gitu di titik ini tuh emang misalnya tragedi atau berantakan atau emang sedang titik salah gitu. Dengan mengakui ada keadaan itu, kita jadi bisa lebih jernih Hmm. untuk memetakan apa yang belum oke saat ini dan apa sebenarnya solusinya di masa yang akan datang. Dan pada saat kita punya tujuannya, paling nggak kita akhirnya bisa tahu apa yang harus kita hadapi dan skala prioritasnya seperti apa. Misalnya, oke, ternyata tujuan jangka panjangnya misalnya oke keluarga harmonis gitu tuh bisa ditaruh di paling ujung gitu dan itu yang akan terus menerus dicapai apapun awal keluarga ya. Tapi kan ada goal-goal jangka pendek yang sebenarnya mungkin kalau mungkin maksudnya saya rasa apapun masalah mungkin itu bisa satu persatu kita usahakan dan kemudian di tengah kompleksitas itu tentu kita harus memetakan juga siapa sih yang menjadi support system kita siap karena kayak nggak mungkin eh, saya nggak tahu ya maksudnya pasti di dalam society ini masyarakat ini pasti ada entah orang dekat atau orang jauh yang bisa membantu kita memberikan jalan keluarnya itu mungkin juga bisa memberi untuk poin kedua gitu. Ketika kita menyadari keadaan kita, terus kita bisa merelakan apa yang tidak bisa kita kontrol, kita mencari, kita bisa memberi pertolongan ke diri kita dengan merawat diri kita sendiri, mencari support system kita. Mungkin pada saat itu kita akan punya definisi rumah yang baru. Apakah kita perlu kembali ke rumah yang lama atau bahkan kita bisa membentuk rumah yang baru gitu. Itu buat mungkin salah saya nggak tahu ya Mbak ya. Saya bukan psikolog tapi itu refleksi saya lah dengan pertanyaan ini gitu. Oh, Mm-mm. merinding saya ya. Oke, Mbak Asri. So, karena mungkin Mbak Asri di sini juga sedang hamil ya, kalau kita tangkap ya berarti ya di sini ya sedang hamil. Eh, Seperti tadi ya, semangat dari Mbak Gina tadi, ya ada harapan, semoga masih harapan itu tuh juga tetap terus ditumbuhkan di dalam keluarga, gitu ya, sehingga nanti bisa menemukan rumahnya, mungkin tidak rumah yang lama, tapi juga kita memiliki rumah yang baru, gitu ya, bersama anak juga yang ada di dalam kandungan, semoga sehat selalu. Mm-mm. Oke, nanti turut nonton Mbak Astri dan boleh diajak Bimanya, foto si Bimanya Mbak Astri boleh Mudah-mudahan diajak. dan sebenarnya sih bagus banget Mbak Asri ini sudah ikut School of Parenting terus kemudian banyak banget di Instagram atau misalnya ada gerakan-gerakan seperti keluarga kita gitu misalnya atau misalnya banyak deh klinik psikologi yang Hmm, kasih tips-tips gitu loh Mbak. iya. Bagaimana menjadi keluarga yang lebih baik, bagaimana membantu merefleksikan gitu. Mungkin dengan itu juga kita tuh jadi lebih banyak ilmu. Karena kalau misalnya saya belajar ya Mbak ya seandainya misalnya saya eh, dulu gitu waktu anak pertama lebih punya banyak ilmu, mungkin saya mengurangi banyak kesalahan gitu loh Mbak ke anak pertama saya gitu. Hmm, Jadi sebenarnya kadang-kadang kita tuh takut karena kita tuh nggak tahu ilmunya apa. Kita udah overwhelmed, kita udah pusing dengan keadaan kita saat ini. Tapi ketika misalnya alat bantunya udah dituliskan, jadi kita menulis masalah kita mungkin akan bisa mengurai satu persatu. Misalnya kalau misalnya kita nggak bisa nih ngobrol sama pasangan kita, coba ditulis deh. ya. Mungkin mungkin alat-alat bantu seperti itu yang bisa membuat hal yang sulit saat ini tuh bisa mulai terurai gitu. Oke, semangat selalu Mbak Makasih Astri. Mbak.
Oke, nah ini dari Kak Sukma Partika. Selamat sore Mbak Gina, saya mau bertanya, kenapa setiap filmnya Mbak Gina selalu ada makna tersendiri? Dan bagaimana cara menyampaikan isu yang berat itu dapat dicerna oleh para penonton, terutama di film Dua Garis Biru. Dan like and share kedua film yang punya isu yang sangat berat. Iya, saya juga pengen tahu nih Mbak Gina. Ini sepertinya mungkin teknis ya, tapi gimana nih cara Mungkin mensimplify masalah yang saya lihat ya kalau di film-filmnya Mbak Gina itu ya kayak di Ali dan Ratu-Ratu Queen itu pun kan juga parenting ya sebenarnya ya keluarga dan juga yang di posesif dan juga yang di Dua Garis Biru itu sepertinya sebenarnya ini masalahnya isunya ini berat nih tapi kita bisa bisa menikmati gitu. Nah itu skill. mungkin yang pertama adalah eh, harus passionate sama temanya gitu Mbak, Hmm. gitu. Jadi kalau halo Mbak, eh, Ya, aku patah-patah nggak Mbak? agak kayaknya saya yang agak nge-lag. Bentar. Saya di ini enggak ya? Oke. Di saya atau di Mbak Gina ya ini yang oh. Halo, Nah, ya sudah udah. Ya, amankah? Saya boleh ya. cek. Sekarang aman. Ya, oke. Silakan, Mbak. Sudah aman? Ya, sekarang aman ya. Ah, oke udah aman nih, udah lancar. Ya, silakan. Oke, jadi kalau misalnya pertama mungkin harus passionate ya Mbak ya sama tema yang mau kita angkat dalam sebuah cerita gitu. Kalau buat saya pribadi, kenapa saya suka bikin film quote dengan tema berat itu sebenarnya itu tuh jadi kalau misalnya proses belajar itu kan kita belajar, Mm-mm. kita baca nih, kemudian kita mencari data, kita wawancara, kita nulis gitu. Nah, kemudian kan proses me, apa ya, merangkumnya kembali itu adalah proses belajar juga. Nah, jadi sebenarnya tuh buat saya bikin film itu adalah proses belajar saya. Gitu, itu pertama. Terus kemudian dari situ biasanya kira baru tuh dimasukin ke teknik penulisan. Nah, seringkali itu yang paling sulit sebenarnya adalah mencari tema sama story argumen. Jadi sebenarnya kita mau ngomongin apa sih simpelnya, terus kita mau Mm-mm. berargumen apa dengan cerita kita ini gitu. Mm-mm. Nah, dari situ adalah mungkin yang nomor tiga adalah ke keinginan untuk menghargai karakter-karakter kita. Karena jadi buat saya tuh karakter itu tuh bukan sekedar boneka gitu Mbak. Jadi mereka tuh bener-bener saya bayangin tuh manusia hidup yang saya itu bisa duduk bareng sama mereka dan saya menghargai mereka dalam ruang tumbuh dalam temanya itu. Jadi dengan demikian akhirnya kita tuh pertama-tama tuh harus bisa membuat proses belajar ini menjadi sesuatu yang menghibur, tapi itu semua tuh nggak akan jalan kalau kita tidak menghargai karakternya, tidak menghargai ceritanya, dan kemudian juga nggak mau jujur dengan apa yang mau kita omongin. Nah, kurang lebih kayak gitu aja sih. Ya, ya, nah itu juga tuh skill tingkat tinggi ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Mbak Gina. Mbak Gina mau tanya, melihat temanya tentang pertumbuhan keluarga, apa film ini bakal relate untuk penonton yang belum berkeluarga atau anak-anak? Nah, Bakal ratingnya berapa ini rate? Rating. ratingnya 13 plus, insya Oke. Allah di situ. eh, Terus apakah akan relate? Insya Allah akan relate karena kita semua bagian dari keluarga. Kita adalah anak gitu. Ketika nonton film ini juga punya perspektif baru melihat diri kita dan melihat orang tua kita gitu sih. Iya, betul. Mungkin ada juga yang mengalami gitu ya. Kalau saya melihat, kalau tadi Mbak Gina cerita soal inner child, mungkin juga ada yang mengalami seperti Adam gitu ya. Sejak kecil ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri, kemudian dibesarkan oleh kakek neneknya, banyak diasuh oleh kakek nenek gitu. Nah, ini juga kalau menurut saya bisa sangat relate gitu. Oke, apakah saya masih lagi? Oke. Nah, Mbak Gina yang kayaknya patah-patah ya.
Oke, sore Mbak Gina, saya Kevin Febriansa. Izin bertanya, apakah di film Dua Hati Biru ini ada kaitannya dengan mental sebuah anak? Seorang anak ya, mestinya bukan sebuah Ah, anak. Mental seorang anak ya. Gimana nih Mbak mm. Gina, mental Eh, si Adam? tentu tentu ada banget. Makanya akhirnya proses untuk mencari Adam nih ya emang dijodohin sih sama Tuhan. Jadi dia waktu tahun 2020 sempat DM ibunya ke saya, Mbak, ini ada aktor cilik nih memperkenalkan si Farah Rafiski. Saya nggak pernah bener-bener saya save, saya taruh di folder Instagram calon pemadam karena banget angka di Anda pada saat itu. Nah, dari situ kemudian Mbak, halo. Ya, sepertinya Mbak Gina yang putus, Oke, Mbak oke. Gina putus. Aku izin pindah internet dulu boleh ya? Oh ya, ya, oke, ditunggu. Oke, silahkan drop pertanyaannya. Jangan lupa nanti ada 10 free tiket ya, syarat dan ketentuan berlaku untuk member School of Parenting. Oke, terima kasih. Kembali tolong letakkan hak prioritas. Terima kasih juga Kak Astri. Peluk online untuk Mbak Astri. Oke, silakan yang masih mau drop pertanyaan, masih ada kesempatan ya untuk drop pertanyaan. Nanti jangan leave grup dulu untuk bisa tahu siapa nih yang akan beruntung mendapatkan tiket nontonnya. Nah, Halo, oke. halo. Oke, Halo, Mbak. nah udah. Mm-mm. Oke, tadi sampai mana, Mbak? Tadi sampai mental seorang anak ini. Proses mendapatkan si Adam sepertinya ya. Nah, jadi kalau buat saya memang ada hubungannya sama si karakter Adam. Justru itu yang mau ditangkap bagaimana perkembangan anak balita ketika kan otaknya kayak sponge gitu ya, Mbak, lagi golden age gitu, lagi masa masa di dirinya gitu. Nah, sebenarnya tuh ingin me- mengulik dari perspektif seorang anak bagaimana mereka tuh adalah gambaran dan refleksi bagaimana hubungan kedua orang tuanya. Gitu sih di film ini. Jadi mungkin nanti semoga bisa nonton filmnya, jadi bisa melihat sendiri prosesnya si Adam seperti apa. Iya, oke. Pastinya ya tentang si Adam. Karena ini seperti Mbak Gina cerita tadi, mayoritas scene-nya banyak di Adam. Jadi apa harapannya tercapture ya dari mentalnya si Adam ini akan seperti apa. Dia akan menyerap kalau tadi Mbak Gina cerita soal spons ya seperti spons dan jangan lupa juga anak juga menyerap emosi dari orang tuanya ya ketika berkonflik, ketika cemas, ketika takut gitu si anak juga turut menyerap energi tersebut gitu. Jadi bukan apa namanya yang diserap ternyata semuanya gitu ya oleh anak. Oke, nah ini ada saya Alfi dari Makassar. Izin bertanya Mbak Gina. Saat ini saya juga sedang riset tentang social reproduction dan penguatan rumah tangga. Stigma yang hadir pada perempuan menjadi lead dalam perawatan dan pengasuhan. Bagaimana Mbak mendudukan darah setelah pergi lalu kembali? Apakah akan menjalankan peran itu secara utuh? Kedua, sepakat nggak Mbak kalau saya punya hipotesis atau satu-satu dulu ya, sepertinya ini panjang Mbak ya. Kalau Gimana bentukan mendudukan darah darah setelah pergi? bentukan darah setelah pergi tuh iya memang itu yang terjadi. Cuma kan aku nggak mungkin cerita fullnya, jadi harus nonton dulu film. Nanti kita mungkin bisa ada diskusi setelah Iya, filmnya tadi. benar-benar bisa dibedah cerita lagi nih ya, Mbak Eh, Gina. eh, Oke, terus yang kedua ya Mbak ya. Ah. Nah, kedua, sepakat nggak Mbak kalau saya punya hipotesis kalau yang mempengaruhi keretakan keluarga karena tiga hal. Satu, tidak saling memahami antar pasangan. Dua, keluarga terlalu ikut campur.
atau terlalu melepaskan, dan tiga, gap pemikiran dari pasangan. Mungkin bisa jadi karena kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan pola asuh yang berbeda dari keluarga masing-masing. Mm-mm. Sepertinya ini juga yang dimunculkan ya di film ini, begitu. Ya, mungkin sebenarnya eh, nggak cuman tiga ini aja kali Mbak ya, karena kan hubungan dalam keluarga itu kompleks, jadi nggak cuman hubungan misalnya yang tampak fisik kayak gini nih, tidak saling memahami antar pasangan, keluarga itu tidak ikut campur, gaya pemikiran dari pasangan, tapi pasti juga ada faktor-faktor eksternal lainnya gitu. Bagaimana mereka kok skill coping terhadap stresnya mereka, apakah mereka itu sudah punya pemikiran dewasa untuk bisa meregulasi emosinya, terus bahkan misalnya apakah kalau misalnya hubungan diranjang gitu, apakah secara seksualitas gitu hubungan seksnya mereka tuh cocok atau enggak. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin yang bisa dijabarkan lebih banyak lagi gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya di Indonesia gitu, ketakutan itu tuh oh takut pasangan direbut sama pelakor gitu. Mm-mm. Nah, tapi itu sebenarnya orang sering kali lupa kalau itu cuman puncak gunung esnya gitu loh, Mbak. Sebenarnya bangunan-bangunan terhadap sampai kok bisa direbut itu tuh adalah ada building blocks-nya sampai mencapai situ gitu. Apakah misalnya kita berdua belum punya pemahaman yang sama tentang apa arti kesetiaan? Karena nggak pernah dibahas. Apakah misalnya kalau misalnya eh, siapa Mbak si Chapman yang ahli ilmu hubungan suami istri gitu akan Oh, ada si Jerry course Chapman ya. Ya. ya courses gitu yang ada yang misalnya saling mengkritik atau saling treatment segala macam tuh juga bisa jadi faktor gitu. Tapi kalau dilihat akarnya lagi kan sebenarnya lagi-lagi kembali ke pribadi siapa yang menikah. Kalau menurutku ya, apakah Ya, mereka itu tuh sudah punya kesiapan mental yang dewasa karena orang dewasa belum tentu dewasa gitu. betul. Itu juga yang kita apa campaignkan ya di School of Parenting untuk kita bisa menang dulu terhadap diri sendiri gitu sebelum parent yourself before you parent your children gitu ya. Oke, nah ini Mbak Gina, saya Eva. Pada usia berapa anak-anak Mbak Gina nonton Dua Garis Biru? Anak gadis saya hampir 14 tahun ingin nonton, sayanya yang deg-degan mendampinginya. Gimana nih Mbak? Sekarang saya nonton pada saat umur 13 tahun. Hmm. Tapi itu menarik sih Mbak. Masa deg-degan itu kan sebenarnya kan alarm untuk ke diri kita sendiri. Nah, jadi Hmm. jangan kalau misalnya kita sudah menyiapkan nih PR-nya kira-kira terjawab apa ya, kira-kira dia akan nanyain apa ya, terus kita kemudian refleksi apa sih yang sudah kita bahas soal apa aja yang sudah kita ajarkan ke anak soal pendidikan seks, mungkin juga akan mengurangi deg-degan itu. Karena bagaimanapun seperti yang mungkin bisa saya bagi sebelumnya adalah kita nggak bisa menghindari percakapan sulit ketika dalam keluarga gitu. Jadi mumpung anaknya pengen banget nih, kalau saran Hmm. saya mungkin sebagai ibu juga sama suami, dan menurut saya tuh penting banget nih misalnya berdua gitu hadir ketika anak menonton dan membahasnya agar anak perempuan gitu misalnya paham bahwa apa yang dia harapkan dalam sebuah hubungan tuh nggak cuma dari perempuan aja Mbak, tapi juga dari laki-laki. Jadi sosok laki-laki pertama yang ideal itu kan dari ayah ya. Nah itu mungkin bisa terlibat dalam percakapan ini gitu. Oke. Jadi justru sebuah kesempatan kalau si anaknya pengen nonton, kesempatan juga untuk membangun komunikasi dan menceritakan ya, mungkin sedikit membahas tentang sex education juga dalam keluarga gitu. Oke, nah ini dari Devi, ini sedikit cerita, saya bacain aja ya. Mau sedikit cerita, saya sekarang berusia 21 tahun sebagai mahasiswa psikologi, tapi masih besar rasanya mengakui kegagalan atau kesalahan ke orang tua. Karena yang masih teringat kuat di diri saya di masa kecil ketika SD ada satu kesalahan saya di situ posisi saya juga nggak ada tempat bercerita apa yang terjadi yang akhirnya saya harus berbohong. Tapi kejadian saya yang dikurung di gudang di masa kecil karena kesalahan membuat saya masih merasa takut untuk menceritakan kegagalan atau kesalahan. Sebenarnya yang saya mau, kenapa orang tua nggak tanya kamu kenapa melakukan itu. Tapi semenjak masa SMA sampai kuliah pelan-pelan mencoba untuk bisa ngobrol hal apapun sama keluarga. Oke. Terima kasih sharingnya Kak Devi. Semoga
silahkan nonton di Dua Hati Biru ya. Jadi supaya bisa tahu juga bagaimana sih cara menghandle konfliknya. Karena di sini di film Dua Hati Biru ini juga em, Mbak Gina juga mengangkat konfliknya ya Mbak Gina dengan keluarga besar ya. Nah, Gitu. Gimana ya, nih? Boleh diceritain sedikit Kak? pertama-tama Mbak Devi, kalau menurutku tuh salah satu aku proses eh, menerimanya itu adalah menyadari dan menerima kalau kita keluarga Asia gitu Mbak. Hmm. Yang memang kalau bayang ya Mbak ya, kita keluarga Asia yang kayak nggak diomongin semuanya, terus kemudian keadaan nggak ideal dan sebagainya. Terus kemudian kita nontonnya film Hollywood di mana semua tuh serba-serbi ekspresif. Tentu ada ada perbandingan dan juga akan meningkatkan ekspektasi kita. Terus yang kedua adalah eh, menye- maksudnya kadang-kadang ya yang umur 21 tuh kan masuk ke masa dewasa ya Mbak Devi ya. Eh, pada masa dewasa ini memang ujiannya kita, paling nggak refleksi saya adalah menyadari dan menerima kalau orang tua kita itu punya kesalahan yang bahkan seringkali mereka nggak sadar gitu Mbak, gitu. Hmm. Jadi eh, tapi kan, nah tapi menurut saya tuh di situ adalah rezekinya ketika kita keluarga ya gitu. Kadang-kadang pengingat itu bisa dari orang tua, tapi seringkali juga pengingat itu bisa jadi dari anak. Nah, ketika bagus nih kalau buat aku, Mbak Devi tuh udah punya kesadaran utama soal kondisinya saat ini, sudah bisa memetakan dan bahkan menuliskan panjang lebar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi gitu bersama orang tua. Dan menurutku adalah mungkin karena ini jangka panjang, pasti perjuangannya pasti yang harus diberesin diri kita sendiri. Mungkin bisa berhadapan, mungkin bisa mencari support system, entah psikolog, entah menambah ilmu dengan buku, entah bicara dengan orang yang atau komunitas yang ada dalam ruang aman untuk gagal tersebut gitu. Dan yang kedua adalah ketika kita memperbaiki diri kita, dalam sepengalaman saya, itu kayak semacam energi positif untuk menarik orang juga bisa mulai berubah. Tapi pun ketika misalnya ternyata prosesnya tuh pasti nggak instan, ada dari satu titik yang menurutku kita harus berhadapan dengan kenyataan pahit, emang belum nggak bisa berubah gitu Mbak. Nah pada saat itu mungkin ya kita akan punya pemahaman yang jernih terhadap apakah kita harus terus bicara, terus mengusahakan, atau kita mengambil jarak terlebih dahulu gitu. Hingga nanti ada momen di mana semuanya sama-sama siap untuk mengusahakan kembali kedekatan itu. Gitu sih. Karena ya aku juga dari keluarga yang gak ideal dalam bentuk komunikasi dan lain-lain. Untuk bisa ngobrol hati ke hati sama ibu bener-bener tuh di usia ibu ke 79 tahun, saya umur 39 tahun gitu. Jadi mungkin prosesnya tuh nggak sedekat yang kita harapkan sekarang, tapi ketika kita terus berusaha, kita berdoa, saya rasa insya Allah pasti dibukakan jalan terbaik sih buat kita. Tapi ya itu, kita harus seperti oksigen, kalau lagi gawat darurat ya we have to protect ourselves dulu sebelum kita memberikan kasih ke orang lain. Setuju sekali. Jadi pertama-tama perubahan memang harus dimulai dari kita ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain berubah, apalagi meminta maaf. Oke, nah Mbak ini ada pertanyaan yang menarik. Tadi Mbak Gina menyebutkan bahwa anggota sebuah keluarga dirayakan ya keberadaannya. Jika melihat dari filmnya, sejak Adam masih janin, mungkin keberadaannya tidak dirayakan seperti itu ya, karena diceritakan di film orang tua Adam ingin menggugurkannya. Begitu juga sejak Adam lahir, ibunya memilih meninggalkan Adam. Jadi yang jadi pertanyaan, jika Adam diceritakan digugurkan dan ibunya juga diceritakan tidak kembali ke Indonesia misalnya gitu, apakah keberadaan yang dimaksud, maksudnya dirayakannya seperti apa begitu mungkin ya, gitu kira-kira. Sebenarnya kalau kalau soal dalam kasus Dua Garis Biru dan Dua Hati Biru, memang dia itu em, saya menaruh kamera dalam kisah ruang di mana Adam dilahirkan dan Dara kembali nih di Dua Hati Biru gitu. Dan Hmm. dalam prosesnya saya nge-push untuk
ya dibahas masalah-masalah mereka yang udah dari dulu gitu. Untuk detailnya lagi-lagi harus nonton dulu biar lebih Nonton. enak ngobrolnya. Bukannya promosi tapi lebih enak. Bener. Lagi promosi sih, cuma biar lebih enak ngobrolnya mungkin akan lebih dalam. Kayaknya memang memang perlu nih Mbak Gina dibuat bedah ininya ya supaya bisa lebih Atur detail. aja Mbak, aku akan hadir. Heeh. Gimana nih cara merayakan si Adam ini ketika begitu banyak cerita sebelumnya gitu ya. Yes, betul. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan di sini ketika misalnya Adamnya digugurin, terus ibunya nggak diceritakan kembali ke Indonesia, tentu kita akan ke cerita yang berbeda lagi, bukan Dua Hati Biru yang ini sih. Iya. Jadi pasti akan kalau misalnya mau lihat dari apa ya, dari melihat situasi itu harus bisa dimaknai gitu dan mencari titik positifnya, mungkin akan ada itu adalah kisah yang lain lagi eh, dan sama menariknya menurut saya dengan kisah Dua Hati Biru yang saat ini dan mungkin kalau bukan saya mungkin bisa diceritakan sama filmmaker yang lain, tapi itu sama. eh, Oke, oke. Terima kasih Mbak Gina. Oke, perlu jauh. Jadi penasaran. Ya, saya juga penasaran banget nonton filmnya gitu ya. Jadi apa kita bisa banyak belajar banget dari Dua Hati Biru seperti di film-film Mbak Gina yang lainnya. Kita banyak belajar. Jadi jangan lupa nonton. Poinnya adalah ini tadi ya seperti kata Mbak Astri juga kembali ke rumah lama atau membentuk rumah yang baru. Kita terus bertumbuh. Ya, banyak konflik, mungkin banyak kesalahan masa lalu yang sudah pernah kita lakukan, banyak sekali apa namanya trigger-trigger ya di sekitar kita, banyak perbedaan. Namun selama kita masih bisa bersama-sama, kita mau punya niat untuk bertumbuh bersama-sama, itu bisa diupayakan. Nah, pesannya ini yang akan diangkat di Dua Hati Biru. Jadi silahkan nonton supaya kita bisa banyak belajar dari masing-masing karakternya, baik dari Dara, Bima, maupun si Adam sendiri dan juga keluarga besar. Saya kurang tahu nih nanti apakah keluarga besar juga akhirnya happy ending begitu atau mereka berubah atau mereka memang tetap seperti itu di para orang tua Rumah nenek aja kakek. nonton sendiri ya. Ya gitu. Jadi Tapi yang penasaran jelas juga karena kan yang membentuk pertamanya awalnya juga mereka ya si Bima dan Dara ini gitu. Apakah ini akan diteruskan ini lukanya gitu ya kayak iya. generational traumanya. Dan it takes a village to raise a kid tentunya. Jadi akhirnya kenapa dalam film ini peran-peran seperti kakek neneknya, terus kemudian tantenya, si adiknya, si Dara, atau bahkan ada karakter sahabatnya Bima yang namanya Iki yang diperankan oleh Keanu, itu Hmm. tuh hadir. Karena menurut saya tuh anak tuh nggak mungkin cuman orang tuanya aja yang ngebesarin. Pasti justru kenapa setiap anak orang lain itu kita perlu anggap sebagai sesayang kita sama anak kita sendiri karena anak kita tuh nggak lahir dan nggak akan pernah tumbuh di ruang yang vakum. Dia akan selalu jadi bagian dari masyarakatnya, dari komunitasnya gitu. Em, jadi sebenarnya kepedulian misalnya kayak School of Parenting gitu, kemudian inisiasi-inisiasi baik soal keluarga lainnya di Indonesia sebenarnya mengusahakan hal itu bahwa ketika kita mengusahakan unit terkecil kita untuk jadi lebih baik itu sebenarnya menular, kita bisa lebih care ke anak orang, kita bisa memberikan saran ke orang tuanya dan akhirnya usaha-usaha kecil ini yang bisa kan membentuk negara ini dan bahkan dunia untuk selalu punya problem solver yang lebih baik di masa yang akan datang dengan segala tantangannya. Itu sih optimismenya gitu. Tuh, terima kasih. Oh, sorry, satu lagi nih, Mbak. Oh, mohon maaf, satu lagi ya. Nyempil tapi menarik juga nih. Mengapa Mbak Gina memilih anaknya laki-laki gitu? Adam, kenapa enggak? Apakah ada alasan? Nah, ini juga sesuatu yang menarik mungkin belum pernah ditanyakan. Kenapa kok Ya, cowok gitu? sebenarnya saya senang dengan Adam adalah manusia pertama di Hmm. dan Adam di sini adalah manusia yang lahir dari Dara dan Bima. Kurang lebih kisahnya mirip lah in a way gitu. Oke, jadi event pemilihan nama Adam aja udah dipikirin nih sama Mbak Gina, nggak cuma asal tempel gitu ya. Makanya.
Oke, jadi thank you Mbak Gina. Semuanya jangan lupa parents dan teman-teman semuanya di sini jangan lupa nonton filmnya 17 April 2024 di bioskop ya, di bioskop di XX1 di seluruh Indonesia. Di buka jaringan Eh, bioskop, Mbak, insya Allah. Iya, amin gitu. Semoga sukses Mbak Gina. Eh, apa namanya sama juga mengulangi kesuksesan Dua Garis Biru juga dan banyak sekali keluarga di Indonesia yang banyak bisa belajar dari film ini dan tercerahkan gitu ya sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam keluarga masing-masing bagaimanapun konfliknya bagaimanapun luka masa lalunya tapi kita bisa tetap bertumbuh bersama-sama. Oke, terima kasih Mbak Gina, terima kasih parents semuanya. Jangan lupa di grup masih ada 10 tiket free yang akan dibagikan. Nanti silahkan pantau TNC-nya. Oke, terima kasih banyak Mbak Gina. Sampai ketemu nanti dibahas lagi ya bedah Terima kasih movie-nya, teman-teman bedah of filmnya. parenting. Ya ditunggu undangannya. Makasih. Oke, thank you. Bye, sampai ketemu lagi. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah serta ratusan makian. Kembali pulang